Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zaki Fatma Aulia selaku dosen pengampu matkul pengantar manajemen. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman kelas AKS 1C. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah Operation Management. Perkenalkan, nama saya Wenda Febrianti Saloka selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya yang adalah pertama, Muhammad Ali Iqbal dengan NIM 215221083. Yang kedua saya sendiri, Wenda Febrianti Saloka dengan NIM 215221093. Yang ketiga, Ananda Andriana dengan NIM 215221094. Dan yang keempat, Ana Puspitasari dengan NIM 215221116. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada presentator, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau dapat didefinisikan, manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Oke, selanjutnya adalah operation efektivitas. Operation efektivitas tentunya ada yang belum tahu tentang definisinya. Mari kita lebih dalam lagi mengetahuinya. Menurut Kurniawan 2005, efektivitas kerja adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, atau operasi kegiatan, program, atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Menurut Ahmudi pada tahun 2005, hubungan antara output dengan tujuan semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi atau program atau kegiatan. Meningkatkan efektivitas operasional dapat mengambil banyak bentuk. 1. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk. 2. Mengurangi cacat. 3. Mengembangkan perusahaan. Efektivitas operasional sangat penting untuk daya saing perusahaan, untuk memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak dari inputnya atau menggunakan lebih sedikit input untuk menghasilkan output berkualitas tinggi atau untuk memberikan pelayanan yang lebih baik oleh konsumen atau pelanggan. Terima kasih. Beberapa konsep kunci yang terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aktivitas operasi. Yang pertama, mengukur produktivitas. Ukuran yang digunakan sangat penting. Apa yang diukur mengatur insentif yang sangat kuat bagi karyawan perusahaan. Misalnya, untuk produktivitas penjualan atau sales. Pada akhirnya, penjualan adalah hal yang mengendalikan organisasi. Akan tetapi waspadalah, metode ini berhasil untuk karyawan linear seperti eksekutif penjualan yang pekerjaannya adalah untuk menghasilkan pemasukan. Akan tetapi menerapkan cara ini untuk staf pendukung seperti eksekutif IT mungkin akan menghambat produktivitas. Staf pendukung seharusnya tidak memiliki kendali akan penjualan. Yang selanjutnya, desain proses dan kapasitas. Menunjukkan proses yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen karena berkaitan dengan berbagai hal. Dalam proses,
suatu kepuasan untuk merancang proses produksi secara fisik yang mencakup pemilihan teknologi, analisis aliran proses, penentuan lokasi, dan tata letak. Untuk kapasitasnya seperti kapasitas produksi sumber daya yang mencakup seperti kapasitas tenaga kerja, kapasitas mesin, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Selanjutnya, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus diletakkan, sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali memenuhi kualitas tersebut dapat dibukukan, sehingga agar perencanaan kualitas dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, waktu layanan. Kecepatan pengiriman sangat diperlukan untuk melayani pelanggan panjang antrian, dan kecepatan di mana pelanggan bergerak melalui itu adalah ukuran penting dan kinerja proses. Hal ini bertujuan agar pelanggan tidak kecewa dan ada kepastian kapan misalnya barang itu akan datang, sehingga akan memberikan kefahaman bahwa semua hal itu membutuhkan proses. Principles of Operation Effectiveness atau prinsip efektivitas operasi. Prinsip yang pertama yaitu karena sumber daya yang terbatas menentukan kapasitas. Upaya untuk meningkatkan output harus fokus pada sumber daya yang menghambat saat ini. Berdasarkan prinsip ini menjelaskan bahwa sejumlah wawasan seputar manajemen meliputi yang pertama, karena kemacetan menentukan kapasitas, identifikasi dan pengurangan kemacetan adalah prioritas utama untuk meningkatkan kapasitas. Yang kedua, menyeimbangkan aliran kerja melalui suatu proses akan memaksimalkan kapasitas. Yang ketiga, downtime sangat mahal. Yang keempat, ukuran agregat kapasitas pemanfaatan ataupun throughput memberikan sedikit informasi yang dapat ditindaklanjuti. Yang terakhir, jika ada variabilitas, diperlukan kelebihan kapasitas pada bottleneck untuk menjaga keseimbangan aliran. Prinsip yang kedua yaitu proses harus sesuai dengan kebutuhan produk atau jasa yang dihasilkan. Prinsip yang ketiga yaitu bisnis jasa harus menyelesaikan serangkaian tantangan unik yang didorong oleh intensitas tenaga kerja dan tingkat interaksi dan penyesuaian yang diharapkan. Maksud dari prinsip ini yaitu layanan mewakili peningkatan bagian ekonomi di semua negara maju dan karenanya layanan operasi sekarang mendapatkan lebih banyak perhatian eksekutif daripada manufaktur di banyak bagian dunia. Interaksi langsung dengan pelanggan banyak diminta di sebagian besar bisnis jasa yang menghadirkan salah satu tantangan utama bersama dengan jumlah penyesuaian dan tingkat intensitas tenaga kerja. Prinsip yang keempat yaitu antrian. Pelanggan harus dikelola untuk menyeimbangkan biaya langsung dan tidak langsung dari membuat pelanggan menunggu versus waktu server yang menganggur. Maksud dari prinsip ini yaitu semua bisnis harus mengelola kedatangan dan potensi simpanan pesanan pelanggan. Prinsip yang kelima yaitu kualitas tinggi mungkin tidak gratis tetapi bisa menjadi investasi yang bagus. Maksud dari prinsip ini yaitu program manajemen kualitas yang sukses mengejar kualitas bukan untuk kepentingannya sendiri tetapi untuk meningkatkan nilai bersih yang diberikan kepada pelanggan. Prinsip yang keenam yaitu pencegahan biaya kurang dari inspeksi dan koreksi. Pencegahan dimulai dengan analisis akar penyebab. Terdapat dua sumber masalah dasar. Penyebab umumnya yaitu masalah kualitas, karena manajemen atau desain proses. Yang kedua yaitu penyebab khusus, masalah kualitas yaitu karena pekerja individu atau mesin. Operation Strategy versus Effectiveness. Dalam What is Strategy Harvard Business Review tahun 1996, Porter mendefinisikan strategi sebagai sesuatu yang cukup umum, yaitu penciptaan posisi yang unik dan bernilai yang melibatkan berbagai aktivitas. Jika hanya ada satu posisi ideal untuk diraih, maka menurut Porter tidak perlu ada strategi. Perusahaan hanya akan menghadapi kewajiban yang sederhana, memenangkan perlombaan, menemukan dan mendahului pihak lain untuk meraih posisi ideal itu.
Padahal, bagi Porter, inti dari penentuan posisi strategis atau strategic positioning adalah memilih berbagai aktivitas yang berbeda dari pesaing. Penciptaan posisi strategis atau strategic positioning adalah upaya untuk mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan dengan cara menjaga sesuatu yang berbeda dari sebuah perusahaan. Itu artinya melakukan berbagai aktivitas yang berbeda dengan pesaing, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang mirip dengan cara-cara yang berbeda. Porter mengatakan bahwa operations effectiveness bukanlah strategi, karena yang ia maksud dengan operations effectiveness adalah berbagai aktivitas di dalam perusahaan untuk menciptakan efisiensi yang merujuk pada berbagai praktek untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dalam memanfaatkan inputnya. Misalnya, dengan mengurangi kecacatan dalam produk atau mengembangkan produk dengan cara lebih cepat. Contoh yang digunakan Porter untuk menunjukkan operations effectiveness adalah apa yang dilakukan berbagai perusahaan Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan mempraktikkan manajemen kualitas secara total dan perbaikan secara terus-menerus. Intinya adalah menyempurnakan proses produksi agar menjadi lebih baik. Pendekatan ini menurut Porter memiliki kelemahan utama. Dalam sudut pandang persaingan, masalah dari operations effectiveness adalah praktik-praktik terbaik atau best practice seperti ini sangat mudah untuk ditiru. Demikianlah presentasi pada kelompok kami.